Kamu nggak ditentukan oleh asalmu, tapi oleh cara kamu berpikir. Ini pelajaran dari Think Big karya Ben Carson. Simak baik-baik. Pernah nggak sih ngerasa dianggap remeh? Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas kisah luar biasa dari buku Ben Carson, Think Big. Ini tuh bukti nyata kalau potensi terbesar kita seringkali tersembunyi di tempat yang paling nggak kita sangka-sangka. Coba deh bayangin, di satu sisi ada seorang ahli bedah saraf super hebat, kelas dunia, yang berhasil misahin kembar siam yang dempet di kepala. Sesuatu yang dianggap mustahil. Nah, di sisi lain, ada seorang anak laki-laki yang dulu dicap sebagai anak paling bodoh di kelasnya. Percaya nggak percaya, ini orang yang sama loh. Pertanyaan gedenya, gimana caranya? Nah, ini dia nih, inti dari yang mau kita bedah bareng-bareng. Ini bukan cuma cerita from zero to hero biasa ya. Ini tuh semacam blueprint, resep jitu buat transformasi diri. Dan semuanya itu didorong sama keyakinan seorang ibu dan yang bikin kaget cuma beberapa aturan yang super simple. Oke, kita mundur dulu ya, jauh ke belakang. Bayangin kita lagi di kelas 5 SD. Di sini ada Ben Carson kecil yang lagi ada di titik paling rendah dalam hidupnya. Ini momen-momen di mana julukan-julukan jelek itu mulai nempel, kayak lem yang susah banget dilepas. Coba deh bayangin rasanya. Tiap hari masuk kelas dan semua orang, termasuk kamu sendiri, yakin kalau kamu itu yang paling payah. Ben Carson itu nggak cuma diejek loh, tapi dia mulai percaya sama ejekan itu. Dia benar-benar menyerap citra negatif itu dan udah hampir pasrah, mikir kalau ya udah emang nasib gue begini. Dan disinilah ceritanya berbalik. Tepat waktu Ben udah diambang nyerah, ibunya, Sonia, masuk. Seorang wanita yang sama sekali nggak mau keadaan jadi penentu masa depan anak-anaknya. Beliau turun tangan dengan sebuah rencana yang kedengarannya simple, tapi sebetulnya radikal banget. Dan rencana inilah yang bakal mengubah segalanya. Ini dia filosofi yang jadi pegangan Sonia Carson. Walaupun beliau sendiri cuma sekolah sampai kelas 3 SD, beliau punya kebijaksanaan yang luar biasa. Beliau sadar apa yang nggak beliau punya, dan bersumpah anak-anaknya harus punya kesempatan yang lebih baik. Jadi, buat anak-anaknya, ini bukan cuma sekedar nasihat biasa. Ini tuh pertaruhan hidup. Dan disinilah letak kejeniusan rencananya. Nggak ada tuh les privat mahal atau sekolah khusus. Cuma 2 aturan. Titik. Nggak bisa ditawar. Matikan TV, buka buku. Simpel kan? Intinya, beliau itu mengganti hiburan pasif dengan keterlibatan aktif. Dan inilah yang jadi fondasi buat semua perubahan besar yang bakal terjadi. Awalnya sih Ben itu ogah-ogahan. Ya sebelah pastinya sama aturan baru ini. Tapi lama-kelamaan, rasa terpaksa itu pelan-pelan berubah jadi rasa penasaran yang beneran. Buku-buku yang tadinya dia ambil asal-asalan di perpus, malah mulai membuka dunia baru yang jauh lebih luas dari lingkungannya. Dia itu bukan cuma sekedar baca, tapi benar-benar melahap pengetahuan. Tiap buku itu kayak petualangan baru. Tanpa sadar, halaman demi halaman yang dia baca itu lagi ngebangun semacam gudang pengetahuan di otaknya tentang macam-macam hal. Nah, ini bedanya, dia belajar bukan buat lulus ujian, tapi karena emang beneran pengen tahu. Dan akhirnya datanglah momen itu. Momen di mana semua pengetahuan yang dia kumpulin itu meledak keluar. Jadi suatu hari di kelas IPA, gurunya ngangkat sebuah batu yang kelihatannya aneh, terus nanya ke si isi kelas, ini batu apa? Hening, gak ada satupun yang tahu. Tiba-tiba dari pojok belakang ada satu tangan yang ngacung. Itu tangan Ben. Dan dia gak cuma nyebutin nama batunya loh. Dia lanjut ngejelasin dengan detail gimana proses geologis terbentuknya batu itu. Wah, seisi kelas langsung kaget. Guru dan teman-temannya melongo. Si anak bodoh ini barusan aja bikin semua orang terpukau. Momen itu tuh kayak gempa bumi kecil di kelasnya. Dalam sekejap pandangan semua orang ke dia itu berubah total, 180 derajat. Tapi yang jauh lebih penting, cara dia memandang dirinya sendiri juga berubah untuk selamanya. Itulah bukti nyata pertama buat dia kalau pengetahuan itu beneran punya kekuatan. Dan tahu nggak, cuma butuh 1,5 tahun. Ya, 1,5 tahun sejak ibunya nerapin aturan baca itu, Ben Carson berubah dari murid paling bawah di kelas jadi yang paling atas. Luar biasa kan? Ini bukti nyata kekuatan dari konsistensi dan kemauan belajar. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Ini bukan cuma soal usaha dia seorang diri. Carson sendiri ngakuin banget soal ini.
Kalau pengetahuan itu ibarat fondasi, maka bimbingan dari orang lain itu arsiteknya yang ngebangun dan ngebentuk arah kesuksesannya. Nah, ini poin penting banget ya. Carson itu menolak keras mitos orang sukses karena diri sendiri. Dia sadar banget di setiap tikungan penting dalam hidupnya selalu ada seseorang yang mendorong dia, menantang dia, dan ngebimbing dia. Dan inilah dia tim impiannya. Mulai dari guru IPA-nya yang pertama kali nyalain percikan rasa ingin tahu, terus ada direktur bandnya yang ngajarin disiplin, sampai para dokter yang nunjukin ke dia apa aja yang mungkin dicapai. Tiap mentor ini kayak ngasih tongkat estafet, masing-masing punya peran krusial dalam perjalanannya. Para mentor ini nggak cuma ngasih dia fakta atau ilmu, mereka itu ngebantu memahat pengetahuannya jadi sebuah ambisi yang fokus. Kayak pematung yang bisa ngelihat ada karya seni di dalam bongkahan batu, mereka itu ngelihat potensi di dalam diri Ben, bahkan sebelum Ben sendiri sadar. Dan mereka terus dorong dia buat mewujudkan potensi itu. Jadi semua pengalaman ini, aturan simpel dari ibunya, kekuatan dari buku-buku, dan bimbingan dari para mentornya, semuanya itu akhirnya nyatu jadi sebuah filosofi yang bisa kita terapkan. Sebuah kerangka kerja yang dia sebut Think Big. Nah, ini dia intisarinya. Coba perhatiin deh, ini bukan cuma soal jadi pinter doang kan, tapi juga soal karakter. Soal ngasih yang terbaik, rendah hati, gak pernah berhenti belajar, dan tanggung jawab. Ini pendekatan yang menyeluruh banget buat jadi unggul di bidang apapun. Dan kita kembali lagi ke sumber kekuatannya. Kalimat dari ibunya ini bukan soal sombong ya, tapi soal menolak untuk jadi biasa-biasa aja. Ini keyakinan yang dalam banget. Kalau batasan kita itu bukan omongan orang lain, tapi apa yang kita mau perjuangkan. Jadi setelah ngikutin perjalanan yang luar biasa ini, pertanyaannya sekarang balik ke kita. Transformasi Ben Carson itu dimulai dari dua aturan yang sangat sederhana. Mungkin kita juga nggak perlu kok ngerombak total hidup kita dalam semalam. Mungkin yang kita butuhin cuma satu perubahan kecil aja, tapi konsisten buat memulai perjalanan kita sendiri. Nah, kira-kira perubahan kecil apa itu buat Anda? Jangan sampai ketinggalan insight berikutnya. Klik follow dan share supaya makin banyak yang tercerahkan.